kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Siaga menghadapi begal. Kita terus berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, khususnya Polda Jabar, dan kita juga akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk siaga menghadapi berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Yang pertama, mobil patroli harus siaga dalam setiap malam. Lampu tanda bahayanya harus terus menyala. Satpol PP, Damkar siaga di titik-titik strategik untuk mengantisipasi berbagai segala kemungkinan dalam setiap waktu. Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Terima kasih, salam untuk semuanya, semangat! Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya, dikasih misalnya 10 juta, 5 juta, orang sudah siap ngasah bolong, terus bawa pentungan, jaga-jaga nih. Ya, khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah dipentung menjadi begal, kan begitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya polisi itu berwenang untuk melakukan penangkapan, pengejaran terhadap mereka yang diduga melakukan pembegalan di jalan, begitu ya. Dan masyarakat sebenarnya dapat memberikan laporan atau membantu polisi dalam menangkap begal ini. Kalau memang tidak ada polisi di situ, lalu orang membegal korban dan kemudian teriak orang kampung membantu menangkap, itu boleh saja dilakukan, tapi jangan kemudian main hakim sendiri. Itu yang harus dijaga, ya. Main hakim sendiri itu bahaya, karena kita harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, ya, dan orang itu harus diadili, baru dihukum, tidak bisa dihukum sendiri, apalagi kemudian dianiaya sampai mati, dan itu akan merusak citra kita sebagai sebuah bangsa yang patuh hukum dan bangsa yang beradab, begitu. Jadi pendapat saya, kalau sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan, karena akan memancing masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit, ya, dikasih misalnya 10 juta, 5 juta, orang sudah siap ngasah bolong, terus bawa pentungan, jaga-jaga nih. Ya, khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah dipentung menjadi begal, kan begitu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, ya, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini, karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Abah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kali ini Abah mau mereaction dan sekaligus ya, karena ada challenge. Sebelum Abah lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Begini, Bah, bagaimana pendapat Abah tentang sayembara yang diadakan oleh KDM? Itu Abah juga udah dengar, itu udah rame ya. Bagaimana ya,
KDM bilang begitu bukan tanpa alasan sebenarnya. Ada alasan, ada keprihatinan dan KDM. Sehingga muncullah ide itu. Muncullah ide tersebut yang berhubungan dengan kondisi keamanan negara kita saat ini. Memang karena KDM menyampaikannya di medsos, maka banyak tanggapan di medsos. Tapi juga sampai nyampe ke menteri gitu kan. Di antaranya Menteri Hukum kan, siapa, Yusril Izzamahendra gitu. Dan banyak lagi. Jadi gini, kalau bicara keamanan, Abah pasti kembali mengingatkan pada kondisi negara kita sebelum-sebelumnya yang merupakan perkembangan kondisi keamanan kita selama ini. Kita mulai dari zaman Bung Karno ya, Orde Lama. Negara kita memang dalam kondisi keamanannya memprihatinkan juga. Tapi bukan kriminal. Sifatnya separatisme. Itu pemberontakan. Ada PRRI, ada Permesta, ada DITII, dan terakhir G30S PKI. Sedangkan pada waktu itu ada zaman Bung Karno juga yang penindakan lah ya, penindakan karena polisi yang melakukannya, yaitu dukun santet. Mengenai masalah dukun santet, kalau waktu itu saya ingat Abah ya, sehingga banyak orang-orang tua udah kayak kakek yang udah dianggap dukun santet itu ya dipenjara lah gitu. Dan kabarnya banyak juga yang meninggal di penjara gitu kan, karena ketuaannya gitu. Dan ketika berubah pemerintahan ke masa Orde Baru Pak Harto, di situ Pak Harto sebagai jenderal perang ya, panglima perang Pak Harto, karena latar belakangnya panglima perang, beliau menerapkan doktrinnya secara militer seperti sering disampaikan bahwa terjadi militerisme gitu kan, bukan hanya dalam pemerintahan saja gitu. Karena kenapa? Ya memang warisan dari Bung Karno ya, dari Orde Lama. Kalau zaman Bung Karno kan adanya angkatan perang, terdiri dari 4 angkatan: angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan kepolisian. Itu. Dan waktu itu tugas tempur semuanya gitu kan, memiliki satuan-satuan tempur legendaris lah pada waktu itu. Nah, di Pak Harto namanya bukan angkatan perang, tapi angkatan bersenjata. Nah, gitu. Karena kondisi negaranya udah mulai
sedikit tensinya menurun lah, tidak ada pemberontakan lagi kan, kecuali memang ada sih, tapi tidak besar lah gitu, karena waktu itu ada di Aceh, ada di Papua ya, Irian, sehingga Pak Harto menerapkan DOM, daerah operasi militer, untuk menumpasnya, tapi skalanya tidak terlalu besar, tidak mengganggu pengerahan pasukan besar-besaran lah seperti sebelumnya. Tapi Pak Harto menerapkan hal yang sama ketika terjadi kriminalitas, meningkatnya kriminalitas. Seperti biasa, kondisi baru, kondisi ekonomi sulit, dan tumbuh para penjahat ya. Premanisme itu wah di mana-mana, terutama Jakarta kan, karena Jakarta mulai jadi kiblat orang-orang untuk mencari hidup gitu. Nah, dengan makin meningkatnya kriminalitas, Pak Harto menindak mereka karena dianggap sudah mencapai yang bahaya, maka TNI yang diterjunkan. Jadi Pak Harto itu untuk membina keamanannya dipercayakan kepada TNI. Karena apa? Karena TNI itu kan doktrinnya menangkal ancaman keamanan baik dari luar maupun dari dalam waktu itu. Makanya Pak Harto menitikberatkan keamanannya diserahkan kepada TNI, terutama Angkatan Darat kan. Nah, sehingga terjadi dari mulai pertama Kodim, Koramil itu jadi garda terdepan, di samping satuan pengamanan lapangannya Skogar gitu, Garnisun ya, biasanya tingkatnya Kodim lah gitu. Dan berhasil, Pak Harto berhasil menekan kriminalitas sampai serendah mungkin, terutama setelah diadakannya yang dikenal sebagai Petrus ya, gitu. Itu betul-betul kondisinya sangat aman, sehingga masyarakat tidak khawatir mau berangkat kemanapun, jam berapapun, tidak ada ketakutan. Karena apa? Pasti ketemu dengan patroli dari Skogar gitu. Dan memang seolah-olah ya kebebasan terbelenggu gitu kan, karena militer itu karena sifatnya menangkal, maka sudah ada curiga gitu kan, diselidiki lah gitu, apa ada potensi kemakar gitu kan, sehingga muncullah bahwa anggapan hal itu karena militerisme dianggap melanggar pelanggaran HAM berat gitu, karena kasus-kasus kerasnya penindakan pada kriminal waktu itu. Sampai berhasil, sedangkan polisi fungsinya ya kan law enforcement gitu. Jadi penindakan, jadi pencegahan oleh TNI, penindakannya oleh polisi, oleh Polri.
dan yang terkenal itu di DKI ya, Komdak 7 kalau nggak salah, Komdak 7 DKI itu, sehingga membuat satuan TK 007 gitu kan, dikenal dengan TK 007 gitu, dan sangat harum dan berhasil itu. Jakarta aman, Jakarta aman. Sedangkan di Jawa Barat yang dikenal tuh tim Gegana. Nah, itu. Jadi Komdak 007 dan Komdak 008 itu punya satuan lah khusus. Dan keberhasilan Pak Harto dalam menekan sektor keamanan itu tidak lepas juga dari keberhasilan sektor ekonomi. Karena pada waktu itu rakyat Indonesia boleh katakan sejahtera lah, kerjaan boleh katakan mudah lah ya, terjamin, sehingga sandang pangan papannya terbeli gitu. Malahan bukan sandang pangan papan saja, termasuk kendaraan kan, gitu, terbeli. Sehingga kalau para dalang itu menggambarkan negara yang repeh-rapih kertara harja, sepi maling tong rampok itu waktu itulah. Sehingga banyak yang membandingkan dengan masa kejayaan kerajaan Majapahit di waktu Prabu Hayam dan juga kerajaan Pajajaran di waktu Prabu Siliwangi, sehingga sampai sekanannya kondisi waktu itu. Boleh katakan zaman kemasan lah bagi masyarakat, bagi kehidupan kita tuh. Karena fokus pemerintah waktu itu untuk kesejahteraan rakyat. Betul-betul. Pak Harto itu pada awalnya tidak banyak bicara. Kerja terus. Baru setelah berhasil beliau banyak memberi pesan, wejangan justru. Bahwa nanti sekian tahun yang akan datang akan terjadi begini. Jadi kalian harus bersiap karena akan begini gitu. Pak Harto itu begitu, Pak Harto itu. Ya. Jadi waktu itu hukum juga ya relatif ya, apa adil lah gitu, adil lah. Karena apa? Korupsi tidak ada. Takut sih karena ada waskat. Pencurian juga nggak ada karena ancamannya berat, Petrus ya. Hanya memang diskusi itu yang jadi oposisinya. Sampai ketika ada kesempatan, pertama semangat Pak Harto hilang setelah Bu Tien meninggal, dan Krismon. Walaupun awalnya dipaksa, Pak Harto sudah tidak mau itu, dipaksa sama DPR waktu itu, Harmoko ya, bahwa tidak ada lagi Bapak selain Bapak gitu. Lama-lama diterimalah terus gitu. Tapi karena tidak kunjung teratasi lah gitu, walaupun dalam relatif sebentar ya,
belum setahun kan, mau berjalan, tapi udah diboikot Pak Hartonya oleh para menteri yang dipimpin oleh seorang tokoh Sunda ya, gitu. Dan dimanfaatkan oleh yang lain, oleh orang yang sakit hati, oleh orang-orang yang merasa tersisih lah gitu. Terjadilah yang namanya gerakan reformasi tahun 1998, di mana Pak Harto dianggap koruptor terbesar sejagat gitu. Dan Pak Harto begitu diperiksa lah sama kejaksaan, Pak Harto silahkan kalau memang ada, dan beliau menyerahkan surat kuasa gitu. Presidennya udah ganti kan ke Pak Habibie, dan jaksa agung itu sama Andi Galib atau siapa tuh, dan tidak pernah ketemu kelihatannya karena tidak pernah digunakan tuh surat kuasa itu sampai meninggalnya Pak Harto. Itu. Nah, yang disoroti itu istilahnya waktu zaman Pak Harto korupsinya itu karena Pak Harto dengan kroni-kroninya gitu. Siapa kroni itu? Ya para pengusaha besar yang dari sejak zaman Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang juga masih berperan ya. Mereka yang megang sebetulnya. Hanya beda istilahnya saja. Zaman Bung Karno disebut toke, zaman Pak Harto disebut kroni, zaman sekarang disebut sembilan naga ya, naga sekarang, oligarki. Nah, itu aja sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana dengan anjuran KDM ya, yang sayembara itu? Menurut Abah itu wajar sebagai refleksi keprihatinan seorang pemimpin yang memikirkan keselamatan rakyatnya dari ancaman bahaya kriminalitas. Karena kita tidak bisa pungkiri sekarang ini masalah kecil aja bisa terjadi pembunuhan kan. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, ibu bunuh anak, anak bunuh ibu, suami bunuh istri, istri bunuh suami, sama tetangga nyimpen barang nggak boleh lalai ya, hilang, terutama motor dan HP gitu. Nah, itu yang mudah dijual. Tapi melihat sifat kejahatannya itu cenderung dilihat dari para pelakunya juga cenderung bukan karakter. Tapi kepepet kebanyakan sih. Seringkali kita menangkap ibu-ibu ngupil ya, beras, susu, apa-apa kebutuhan kehidupan karena anaknya di rumah lapar. Juga suami begitu, pulang berangkat kerja nyari rezeki karena sulit kondisinya, kondisi ekonominya sulit, di mana lapangan kerja susah ya. Walaupun janji sekian juta, tapi kan faktanya nggak ada. Sehingga karena terdorong oleh kebutuhan, lupa lah. Ketika melihat ada kesempatan, mulai berpikir. Jadi pikiran sesaat. Itu. Lain dengan para koruptor, itu mah udah terencana. Udah sistematis.
Tapi bagaimana penindakannya? Lain kan? Karena apa? Kalau rakyat kecil mah kelihatan kasat mata, nyurinya, apanya, dengan risiko yang paling besar mati dikeroyok. Gitu. Itu orang rakyat kecil itu, nenek-nenek hanya mulung kayu aja bisa kena penjara sekian tahun gitu. Nah gitu sekarang kondisinya itu karena apa? Ekonominya sulit, gelap lah gitu. Jadi Indonesia gelap tuh bukan omong kosong, lihat dari efeknya. Kita bosen lihat di televisi laporan tuh kejahatan, pencurian, penggarongan, pembegalan dilakukan oleh rakyat juga. Udah sulit pekerjaan, dipukul lagi dengan segala dipajaki gitu kan. Tambah sulit lagi rakyat. Itu fakta. Karena apa? Sekarang tidak seperti zaman Pak Harto. Sisi civil society itu kan memisahkan, dulu yang angkatan perang, angkatan bersenjata, jadi sekarang dipisah. TNI bertanggung jawab pada menangkal ancaman dari luar. Polri bertanggung jawab pada ancaman dari dalam. Tapi buktinya nggak ada. Tetap aja kejahatan makin tumbuh. Bukan salah polisi, salah kebijakan negara. Kenapa? Doktrin yang dianut tidak pas. Gitu. Harusnya, kan sekarang kita punya 2 angkatan bersenjata nih. Tentara yang menangkal keluar dengan segala alutsisanya, polisi menangkal ke dalam dengan segala alutsisanya. Sekarang jumlahnya kan dah seimbang. Malahan kalau senjata polisi lebih bagus dari TNI. Kalau TNI sih banyak buatan pindad, buatan dalam negeri lah alutsisanya. Kapal perang buatan dalam negeri, tank panzer buatan dalam negeri, senjata ringan, senjata berat sedangnya buatan dalam negeri. Kalau polisi enggak. Coba siapa tenteng oleh para brimob itu. Kalau tidak stayer, AK-74 kan. Tentara nggak punya itu. Kalau stayer warisan Orde Baru lah. Tapi AK-74 tidak. TNI pakai SS1, Brimob pakai AK-74. Tambah lagi M4. Tentara M16 atau SS2, polisi M14. Lebih modern jumlahnya segitu. Harusnya sih bukan itu ya. Kalau dari fungsinya, kondisi di Papua itu nggak usah melibatkan TNI karena secara undang-undangnya memang bukan tugas TNI, tugas polisi. Hanya memang dikasih peluangnya apa? Minta bantuan TNI. Nah itu akhirnya di lapangan TNI yang berinisiatif. Brimob hanya ikut aja kalau lihat dari laporan-laporan televisi. Pernah Brimob sendiri ke hutan gitu? Enggak kelihatan tuh. Pasti ada pendampingnya TNI. Kalau dihitung korbannya juga rasanya yang sering kedengaran itu TNI. Padahal TNI sih dia jaga perbatasan. Kalau diserang dia balas untuk
sekedar bela diri gitu kan, tidak ofensif. Nah baru harusnya datang BRIMOB untuk menghantam mereka, mengusir mereka. Itu harusnya sih menurut skenario militer lah gitu, harusnya begitu. Tapi kenyataannya enggak, ya kan. Nah sekarang kan itu. Jadi walaupun bagaimana, polisi tidak akan sanggup mengamankan negara ini. Karena apa? Doktrinnya. Kalau dulu Koramil, baru kita langak-longok aja udah curigai, ditanya lah paling minimal tidak. Paling tidak ditanya lah, mana, cari siapa gitu kan. Kalau polisi enggak, diam aja. Karena apa? Belum ada kejadian. Belum ada kejadian. Setelah ada kejadian, baru polisi bertindak. Kenapa begitu? Karena polisi itu sebagai penindak, bukan penangkal, penindak. Kalau penangkal TNI yang doktrinnya, sebelum kejadian berkembang besar habisin. Kalau polisi tidak, harus kejadian dulu, bom meledak dulu, orang dibunuh dulu, pencurian terjadi dulu. Karena apa? Mereka baru bekerja berawal dari TKP. Dia telusuri TKP-nya. Baru setelah telusuri, terbongkar, disusunlah unsur-unsur hukumnya untuk diserahkan ke pengadilan. Itu. Jadi nggak bisa lah negara ini selama masih begini, nggak bakalan lah. Kita lihat aja di lalu lintas ya. Sekarang jarang kita melihat polisi di pinggir jalan mengamankan. Baru terlihat kalau ada tabrakan, ada kecelakaan, baru datang polisi ngukur-ngukur apa gitu. Kalau kondisi ini mau macet mau apa, tenang-tenang saja, nggak ada gitu. Karena apa? Katanya masyarakat itu harusnya sudah dewasa, jadi tidak perlu lagi lalu lintas itu diawasi gitu. Akhirnya seenaknya aja kan, kondisi lalu lintas kita makin semrawut, kredit. Yang namanya kontraflow itu, udah di mana-mana, dari setiap gang terjadi. Kalau kita peringatkan, marah mereka, merasa benar itu. Jadi bukan nyalahkan polisi tidak salah, tapi doktrin negara yang dipegang itu yang salah. Polisi kita benar, sesuai dengan tugasnya, konsepnya gitu. Nah, setelah ada sayembara KDM mau bagaimana? Mau ditinjau lagi tidak? Ditinjau lagi tidak? Karena walaupun di negara Amerika lah, Amerika lah, polisi itu ya betul-betul penegakan hukum, hambawet, istilah Belanda. Dia menumpas kejahatan, menindak kejahatan. Satuannya SWAT kalau di luar ya, gitu, di luar SWAT gitu kan.
senang kita nontonnya karena sama-sama pasukan komando ya, hanya terbatas dalam kota dan itu kan. Walaupun mereka digambarkan sering jadi korban juga gitu. Dan kalau peristiwa besar, ancaman besar di Amerika, GI yang turun, Garda Nasionalnya yang turun, Guard Imperiumnya yang turun, dengan tank, dengan segala macam panser, senjata lengkap, sampai pesawat terbang. Pesawat F-16 yang diwariskan ke kita, yang dihibahkan ke kita kan bekas mereka. Yang disebut bekas tapi bagus tuh, itu. Sama, kalau keamanan menangkal, kalau selama menangkal itu ya tentara lah. Doktrinnya memang begitu. Kalau menindak ya polisi lah. Kalau tentara menindak itu tidak dengan hukum, kalau tentara dihilangkan, dihapuskan gitu. Wah, nanti kalau ada sampai gitu kita menjadi hukum rimba. Emang sekarang tidak hukum rimba? Hukum rimba sekarang itu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Rakyat salah ditindak, orang atas salah direkayasa kan. Yang dikenal dengan tajam ke bawah tumpul ke atas kan itu hukum rimba pada dasarnya. Ya, jadi kalau tidak setuju dengan ide KDM dengan segala koreksinya sekarang, coba pikirkan, apakah sudah benar politik pengamanan kita? Zaman Bung Karno dulu ada OPR, OKD untuk pengamanan rakyat, partisipasi rakyat. Zaman Pak Harto ada Hansip, Wanra, gitu kan. Sekarang Linmas, Satpam, Satpol PP, banyak lagi. Mau digunakan bagaimana? Jadi yang disampaikan oleh KDM itu, di samping mewakili dirinya sendiri, dia mewakili rakyat semua. Karena sama perasaannya. Itu. Kalau orang kaya mah dia pengamanannya sih guys, bayar pengawal pribadi kan. Ya, pribadi kan. Itu. Jadi anggaplah bahwa apa yang disampaikan oleh KDM sudah sinyal kondisi negara kita saat ini. Tolong sikapi dengan benar, ambil kebijakan yang tepat. Kita tidak membenci siapapun, tidak. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik dan benar yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Bukan karena kita nggak butuh pidato kok. Yang dibutuhkan tuh kerja nyata yang terasa. Itu sajalah saran Abah. Dan untuk teman cukup ya, jangan terlalu panjang, terlalu melebar. Sebelum Abah akhiri, mohon maaf apabila kurang berkenan, karena Abah juga terdorong karena rasa cinta pada negara ini. Dan juga mewakili perasaan Abah dan
teman-teman yang lain gitu lah. Itu saja yang dapat Abah sampaikan, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.